Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini, di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini. Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini, apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang, kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu, mereka berpindah. Menyinggung budaya, kita hadis tahu semua, hafal semua lah. Ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RRC yang ateis. Tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh. Hobinya bangun masjid malah. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi, agama hanya di mana ya hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman, termasuk an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman. Hadis-hadis itu harus kita pahami betul. Jadi obrolan Kiai Said bareng dengan Akbar Faisal ya, Bung Akbar Faisal Akbar apa ya? Ini sangat menarik. Karena apa? Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, ya mayoritas tahu ilmu agama lah, sering bolak-balik ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh, ibadah haji, sering bangun masjid. Akan tetapi faktanya negara kita kalah dengan Cina contohnya, yang notabene Cina itu komunis. Cina itu budayanya luar biasa gitu loh. Di sana tidak ada orang berani korupsi. Bahkan statement dari orang Cina itu yang menjadi pimpinannya itu, beri saya 9 peti mati, yang 8 untuk orang, yang 1 untuk saya. Ini kan luar biasa tuh. Akan tetapi di Indonesia ini saudara-saudaraku, ketika orang itu bolak-balik ke tanah suci untuk ibadah umroh, ibadah haji, bolak-balik bangun masjid, musola, ini kelihatan luar biasa. Masjid-masjid penuh, tempat ibadah penuh, seakan-akan sesuatu yang itu. Akan tetapi budayanya itu jauh dengan itu. Sebenarnya kita malu. Ini kok bisa ini? Ini bagaimana nasib Islam menghadapi tantangan untuk masa yang akan datang kalau modelnya begini? Apakah bisa menjawab? Kalau modelnya begini tentu tidak bisa. Jadi intinya begini. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Said itu intinya Islam bisa kembali menjadi jawaban dari segala permasalahan yang terjadi ketika pemeluknya, orang-orangnya itu mulai menyadari, mulai mau belajar introspeksi untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Sebagaimana ajaran Islam itu luar biasa, termasuk menjaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman, gitu. Terus al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian daripada iman. Hari ini kita kehilangan kemaluan kita. Ya mungkin karena saking pedenya lah, berada di tempat yang tinggi, terus di situ itu lupa akan jalan pulang gitu loh. Ini yang terjadi hari ini. Nah itu kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke akhlak. Sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus Allah itu untuk menyempurnakan akhlak.
Wah, ini menarik untuk dibahas. Kembali lagi ke akhlak kita manusia untuk kebudayaan Indonesia yang lebih maju, lebih luhur, adiluhur. Ini luar biasa. Dan hari ini kita harus betul-betul objektif. Banyak sekali pergeseran-pergeseran nilai-nilai budaya kita. Budaya-budaya ketimuran yang dulu sangat luar biasa ya. Ini sudah budayanya bergeser mengarah ke ala-ala Yaman gitu loh. Jadi orang-orang Yaman itu kan lebih memprioritaskan penampilan, pakai imamah, pakai sorban, nah seakan-akan orang yang alim alamah, padahal ya cuma penampilan saja. Faktanya ya mereka biasa saja sih. Tidak ada istimewanya dari perilakunya. Cuma pengakuannya saja. Pengakuannya iya, wow gitu. Padahal akhlaknya tidak ada apa-apanya, betul. Jadi kembali lagi ke diri kita sebagai umat yang di sini ini besar ya. Kita harus bisa memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Jangan sampai akhlak kita ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Islam sudah lengkap ajarannya. Kebersihan sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Ayolah kita tumbuhkan rasa malu kita. Seumpama kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Gitu. Jangan merasa aman, jangan merasa nyaman sehingga kita lupa semuanya itu ada konsekuensinya. Kalau istilah Jawanya wong nandur bakal panen, itu pasti. Barang siapa yang berbuat pasti akan menuai dari hasil perbuatannya ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Said dan Akbar Faisal ini luar biasa pada saat ngobrol bareng ini untuk mengembalikan marwah Islam. Jangan dikit-dikit bawa-bawa Islam ini kan untuk kepentingan politik ya, ujung-ujungnya mereka cari cuan. Islam itu terlalu mulia, terlalu besar untuk dijual hanya sekedar program 5 tahunan. Jangan sampai lah. Dan kita semua tahu yang memainkan politik identitas itu siapa sih? Ya golongan-golongan orang yang nggak jelas, yang tidak pernah berpikir bagaimana menjaga Islam, walaupun mereka itu selalu keluar-keluar seakan-akan paling Islam sendiri, paling wah sendiri, paling berhak masuk surga sendiri, kan seakan-akan seperti itu. Makanya hari ini kita harus menyadari, introspeksi, jangan sampai negara kita mengalami kemunduran. Kita harus memegang ajaran-ajaran para leluhur kita. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.